Zona Media News Unlimited Information. Saya Hanifah Nursyaban selaku news anchor dan Anda sedang menyaksikan Zona Media News. SDGs atau yang dikenal dengan Sustainable Development Goals adalah serangkaian tujuan pembangunan berkelanjutan yang diadopsi oleh 193 negara anggota PBB pada tahun 2015. Tujuannya adalah menciptakan dunia yang lebih adil, sehat, dan berkelanjutan pada tahun 2030. Dari tujuan mengentaskan kemiskinan hingga meningkatkan pendidikan dan kesehatan, SDGs mencakup beragam aspek kehidupan manusia. Setiap tujuan memiliki peran kunci dalam membentuk masyarakat global yang lebih berdaya dan ramah lingkungan. Penting untuk dicatat bahwa pencapaian SDGs bukanlah tugas satu negara atau individu saja. Ini adalah upaya bersama yang melibatkan kolaborasi lintas negara, sektor, dan masyarakat. Negara-negara di seluruh dunia, bersama dengan organisasi internasional dan masyarakat sipil, bekerja keras untuk mencapai target-target tersebut. Dalam mengimplementasikan SDGs, banyak negara telah menunjukkan langkah-langkah konkret. Mulai dari aksi untuk mengurangi jejak karbon, hingga upaya mengatasi ketidaksetaraan gender, setiap langkah kecil menjadi bagian penting dalam membangun masa depan yang berkelanjutan. Namun, masih banyak tantangan dihadapi dan waktu terus berjalan. Oleh karena itu, partisipasi dan kesadaran masyarakat sangat penting. Semua dari kita memiliki peran dalam menciptakan perubahan positif. Pada segmen khusus kali ini, kita akan mendalami SDGs bagian 15 yang bertujuan untuk melindungi sumber daya alam dan marga satwa. SDGs bagian 15 juga menetapkan target untuk memberantas degradasi lahan, menghentikan penurunan produktivitas lahan, dan memulihkan lahan yang telah terdegradasi. Desa Ciherang yang terletak di Dramaga, Kabupaten Bogor telah melaksanakan program SDGs pada tahun 2020 dan 2021. Di sini rekan saya Rosinta Nurfajaristi sedang berada di Desa Ciherang, Dramaga, Kabupaten Bogor. Kepada Rosinta, kami persilahkan. Baik, terima kasih Hanifah. Saya Rosinta Nurfajaristi melaporkan langsung dari Desa Ciherang. Desa Ciherang yang terletak di Dramaga, Kabupaten Bogor ini termasuk ke dalam desa yang telah melaksanakan program SDGs. Pada tahun 2021, tiap RT memiliki 61 relawan yang ikut menjalankan program SDGs demi memajukan Desa Ciherang. 61 relawan tersebut dapat mengikuti alur tahapan pendataan berbasis data desa, dusun, kepala keluarga, dan individu secara maksimal agar didapatkan data yang akurat sebagai dasar bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan pembangunan. Nah, setelah ini saya akan langsung mewawancarai beberapa pihak dari Desa Ciherang. Tetap bersama kami untuk mengetahui informasi terkini. Kebijakan dari pemerintah desa mengenai tentang keragaman hayati itu yang pertama, kebijakan yang diambil itu adalah dengan sistem biasanya ini lebih kepada para pelaku kelompok ya, ada kelompok di pertanian atau perkebunan ataupun palawija, ada juga yaitu kelompok untuk para pembudidaya baik itu peternakan, perikanan, seperti itu ya. Petani kekurangan atau berkurangnya lahan pertanian, semakin menyempitnya lahan pertanian sehingga akan sulit dalam membuatkan habitat bagi para peternak ya, yang berperan menjalankan kebijakan tadi. Yang pertama yang sudah jelas kepala desa ya, atau pemerintahan desa. Itu bergandengan dengan siapa? Itu nanti bergandengan dengan stafnya, itu kepala urusan, kemudian dengan pengurus. Di sini ada namanya Gapoktan ya, gabungan kelompok tani. Taninya di sini ada dua, ada tani pertanian dan perkebunan. Ada yang disebut pertanian tapi untuk peternakan dan perikanan. Kalau luas lahan hijau yang terbuka ya, kita kalau secara jumlahan itu tidak bisa menyatakan valid ya dari segi luasannya, karena luas lahan terbuka hijau di kita ini tidak ada yang sifatnya berbentuk permanen, atau permanennya dalam artian betul-betul utuh itu lahan terbuka.
Lahan terbuka hijau yang ada di Desa Ciherang yang pertama biasanya adalah memanfaatkan lahan-lahan yang berada di bantaran sungai, kemudian atau di dekat bendungan. Itu lahan-lahan yang sifatnya umum, ya. Kalau lahan-lahan terbuka hijau itu yang lainnya itu secara tersebar. Itu juga yang tadi ada di bantaran sungai itu tersebar. Kalau luasannya itu kita tidak mengetahui secara umum karena sifatnya tidak secara luasan yang bisa signifikan, hanya memanfaatkan seperti itu saja. Dalam mempertahankan lahan terbuka hijau, karena kita ini tidak ada yang disebut lahan terbuka hijau yang betul-betul secara utuh, ya, itu istilahnya ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Kalau seperti di bantaran sungai ataupun di bendungan, berarti kita harus menjaga infrastrukturnya. Bendungannya harus baik dan rapi, bantaran sungainya harus kita buatkan TPT, yaitu tembok penahan tanah atau tebingan, ya, sehingga tidak terkena erosi atau terkena dampak banjir sehingga mengakibatkan terkikis. Nah, itu yang kita rapikan supaya lahan terbuka hijau yang tidak secara utuh hanya memanfaatkan dari bantaran sungai ataupun bendungan, itu kan pasti ada lahan-lahan yang tidak dipakai dan tidak digunakan sebagai hunian dan juga tidak dipakai sebagai lahan pertanian atau peternakan. Itu yang kita pakai, maka dijaga pelestariannya dengan cara itu. Infrastrukturnya harus kita bangun. Itu yang kita lakukan sampai saat ini. Apakah di Desa Ciherang ini pernah terjadi bencana-bencana alam, Bu? Sebelumnya sih nggak ada ya, paling kayak kayak kemarin angin puting beliung aja lewat sini itu biasanya nggak pernah ada. Banjir juga enggak gitu, paling di belakang ada kali suka banjir setahun sekali. Nggak tiap ini ya. Kalau kemarin sih emang ada angin besar, pepohonan pada tumbang di belakang, di kuburan, area kuburan habis. Itu kejadiannya kapan, Bu? Udah ada seminggu yang lalu ya, tanggal berapa ya? Lebih ya? 2 mingguan ya? 2 minggu yang lalu lah. Selasa depannya lagi ya, 2 minggu yang lalu lah. Jam berapa, Bu? Habis juga. Iya, habis juga jam 2-an. Jam 2. Mungkin apa yang dilakukan warga dengan pemerintah desa untuk menghadapi bencana tersebut? Apa ya? Jadi bingung. Ya itu gotong royong ya. Paling swadaya aja, bersihin, buat beresin ini apa sih namanya, si pohonan gitu. Nggak ada inian apa-apa sih, anggapan apa-apa gitu. Tapi sekarang sudah bagaimana keadaannya, Bu? Alhamdulillah sekarang udah rapi, udah selesai. Mungkin ada inian juga dari Sekdes juga gitu, apa sih namanya, penyuluhan gitu, biar warga-warganya pada rapihin area yang kemarin bekas bencana gitu. Baik, mungkin Ibu tinggal di sini sudah berapa lama? Saya 18 tahun. 18 tahun tinggal di sini. Apa yang Ibu rasakan atau menurut pendapat Ibu, bagaimana keadaan lingkungan alam di Desa Ciherang ini? Apakah sudah bagus atau Ibu punya keluhan? Ya apa sih, kalau dari ini sama, iya paling kendalanya dari sampah aja ya. Kalau misalkan dari lingkungan yang lain sih nggak ada masalah, nggak ada kendala. Cuman dari sampah aja, sini kan nggak ada kayak bak sampah apa gitu, nggak ada penampungan buat sampah. Jadi buang ke kali gitu, kadang ke kali, kesusukan, ke parit-parit. Jadi yang bikin banjir got-got itu dari situ gitu. Mungkin menurut Ibu kondisi sungai yang ada di Desa Ciherang ini seperti apa, Bu? Apakah baik atau kurang baik ya kalau untuk saat ini? Kemarin juga kan ada banjir dari sini, selokan banjir, tapi dari pihak desa pada apa sih namanya, gotong royong buat bersihin kali gitu aja, paling dibersihin sama dari sampah-sampah aja gitu, udah nggak ada pembenahan yang lain gitu. untuk lingkungan alamnya seperti tumbuh-tumbuhan bagaimana, Bu? Kalau buat tumbuh-tumbuhan sih apa sih namanya, pada nanam gitu, maksudnya pada nanam, tapi yang udah pohon yang gede-gede mah mau di tebas-tebas, mau ditebang-tebangin, takutnya gitu ada kejadian angin lagi, rubuh lagi gitu. Bagaimana sih keadaan lingkungan alam di Desa Ciherang ini? Menurut saya ya kurang asri, karena bukan hanya sampah-sampah yang sering dibuang sembarangan, tapi juga alamnya itu kayak
nggak terawat gitu. Soalnya masih banyak sampah, terus apa sih namanya, polusi ya di sekitar kayak gitu. Menurut Kakak, lingkungan alam yang ada di Desa Ciherang ini sudah baik atau belum, Kak? Menurut saya selama di sini ya, untuk lingkungan alam di sini sih baik, bagus, gak ada hambatan apapun sih. Mungkin untuk tumbuhan dan pohon-pohonnya apakah sudah banyak atau enggak? Nah, kalau misalkan untuk pohon sih di sini tumbuhan pohon-pohon pepohonannya itu agak kurang ya, soalnya di sini kan jalan besar. Jadi mungkin kalau yang untuk di depan jarang ada pohonnya, paling di belakang. Tapi kurang juga sih kalau yang di belakang. Kurang sih, masih banyak banget untuk polusinya. Untuk debu-debu tuh apalagi kalau lagi perbaikan jalan itu debunya banyak banget. Dan kan belakangan ini sudah sering kali terjadi hujan ya, Kak. Ya. Mungkin ada dampak yang ditimbulkan dari cuaca tersebut. Cuaca kalau untuk dampaknya sih ada ya. Soalnya kan di sini tuh kebanyakan orang berdagang ya. Jadi suka buang sampah itu sembarangan gitu, kayak ke paret-paret gitu. Jadi di saat banjir itu jadi kayak mampet gitu di di paret ya, kalau di bahasa aku paret ya namanya, jadi mampet, jadi banjir, airnya pada ke atas semua. Nah pemirsa, itu dia kondisi lingkungan alam yang ada di Desa Ciherang yang telah saya dapatkan berdasarkan wawancara saya bersama beberapa narasumber tadi. Beberapa warga berharap bahwa lingkungan alam di Desa Ciherang dapat menjadi lebih baik lagi. Selanjutnya, saya akan kembalikan ke Hanifah di studio. Baik, terima kasih Rosinta atas informasinya. Seperti yang sudah dijelaskan oleh beberapa warga setempat, lahan hijau yang ada di Desa Ciherang semakin berkurang. Selain itu, masih banyak warga yang tidak menunjukkan kepeduliannya terhadap lingkungan. Sampah juga masih terlihat berserakan di sepanjang jalan Desa Ciherang. Melalui wawancara yang sudah dilakukan rekan saya tadi, dapat diasumsikan bahwa peran warga dan pemerintah setempat sangatlah penting, terutama ketika terjadi bencana alam seperti banjir, longsor, dan angin puting beliung. Kantor Desa Ciherang dan warga setempat saling bahu-membahu dalam merapikan dampak bencana tersebut. Kolaborasi antara warga dan pemerintah Desa Ciherang harus lebih diperkuat. Pemerintah Desa Ciherang juga diharapkan agar lebih tegas untuk menerapkan SDGs poin ke-15, yaitu Desa Peduli Lingkungan. Demikian berita yang kami sampaikan. Terima kasih telah menyaksikan dan tetaplah bersama kami untuk informasi terkini. Saya Hanifah Nur Syaban selaku News Anchor mengucapkan selamat beraktivitas dan sampai jumpa pada berita berikutnya.